Belakangan ini ada satu kata yang sangat sering diucapkan banyak pihak terkait dengan pekerjaan, yaitu kolaborasi. Mengapa kolaborasi menjadi penting? Saya kira karena ada dua hal. Yang pertama, batas dalam satu perusahaan sudah blur, sudah hilang. Jadi kalau dulu perusahaan itu ada batasnya, pinggir-pinggirnya, pagarnya. Hari ini sudah tidak ada. Supply chain itu tidak terbatas hanya pada sesuatu yang bisa dikuasai oleh perusahaan. Tetapi sudah menjadi sangat terbuka sehingga antar perusahaan itu menggunakan kolaborasi. Bahkan resources yang ada bisa diambil dari beragam tempat di seluruh dunia. Tidak harus orang itu bergabung dulu menjadi anggota perusahaan, menjadi pegawai dan lain sebagainya. Jadi kolaborasi ini muncul karena adanya efek disrupsi digital, itu yang pertama. Yang kedua, karena ada pandemi. Pandemi ini memaksa banyak sekali orang yang harus bekerja di luar perusahaan, work from home. Karena work from home, learn from home, maka manusia kehilangan spirit awalnya. Manusia itu prinsipnya bisa membangun sesuatu karena berkolaborasi. Jadi Anda bisa saja melukis sendiri, tetapi untuk membuat pesawat terbang, bahkan untuk membuat makanan enak saja itu harus kolaborasi beberapa orang, tidak mungkin satu orang. Nah, kalau kita di dalam satu pekerjaan, apakah itu perusahaan atau Anda bekerja sebagai PNS atau aparat penegak hukum, Anda berkolaborasi dengan beberapa orang untuk melakukan tindakan yang sama. Karena sentuhan fisik atau kedekatan fisik itu menjadi tidak ada, maka manusia bekerja sendiri-sendiri. Persoalannya yang muncul adalah juga kolaborasi. Jadi kalau kita perhatikan, hari-hari ini sudah makin banyak perusahaan, organisasi yang sudah mempermanenkan bekerja dari rumah. Kalau tahun 2020 itu baru sekitar 13% di perusahaan-perusahaan besar di berbagai kota-kota besar yang melakukan WFH, maka hari ini sudah sekitar 60%. Dan sebagian itu tadi saya sebutkan sudah permanen, jadi bukan hanya sebentar. Nah, timbullah persoalan bagaimana ini? Bekerja sih bekerja, tetapi kolaborasi sangat penting. Terutama untuk pekerjaan-pekerjaan misalnya saja untuk membuat desain tertentu, untuk melakukan customer service, untuk melakukan riset, ya, untuk mengembangkan ide, gagasan-gagasan kreatif, untuk membangun sebuah mock-up baru, membangun sebuah plan baru, semua harus berkolaborasi. Oleh karena itu maka mulai dipikirkanlah bagaimana melakukan kolaborasi seperti kita dalam keadaan normal, di mana kita saling bertemu dan langsung bisa melihat satu sama lain. Karena pada dasarnya melakukan sebuah kolaborasi itu ada yang disebut high touch dan ada yang low touch. High touch ya karena kita dekat satu sama lain, kita bisa langsung membaca dengan prinsip 3S. Apa itu 3S? 3S yang pertama itu adalah sensory. Sensory artinya saya benar-benar sensitif terhadap signal-signal yang Anda kirim. Ketika bekerja sama, orang mengatakan iya atau menulis ya, tapi belum tentu hatinya iya. Dan kita bisa membaca hatinya itu dari gerak tubuhnya, dari tatapan matanya, dari raut mukanya, dari air muka yang berubah. Jadi kita perlu membaca sensori orang yang ada di sekitar kita. 3S yang pertama itu adalah sensori. Kemudian S yang kedua itu adalah synchronous. Artinya kita harus mensinkronkan diri kita dengan orang lain. Kenapa? Karena dalam suatu kolaborasi maka terjadi free flowing of information. Informasi yang terus berkembang sehingga ketika kita kasih ide, kita lihat bahasa tubuh orang, kita dengarkan kata-kata orang, kemudian kita cari kesepakatan, kemudian kita cari lagi sesuatu lagi. Jadi ada informasi yang terus kita sinkronkan. Barangkali tadinya iya jadi tidak, yang tadinya kita bilang tidak bisa berubah lagi jadi iya, yang tadinya kita bilang iya bisa lagi berubah menjadi lain dan bercabang. Jadi harus sinkron, harus disinkronkan. Jadi harus kita berdasarkan sensori, kemudian sinkronus, dan yang ketiga adalah spontaneous. Jadi kolaborasi itu juga bisa terjadi karena hal-hal yang sifatnya kita spontan. Spontan, jadi spontan itu karena kita lagi berpikir tentang sesuatu, ketemu orang, kemudian kita ajak ngomong ketika kita berada di hallway atau berada di koridor. Di sebuah koridor kita ketemu orang secara spontan, kita tanya, kemarin tuh ada masalah ini, menurutmu gimana? Kalau kita kasih ini seperti ini bagaimana? Nah itu terjadi secara spontan. Jadi 3 hal tadi kita harus sensori, membaca bahasa tubuh orang.
bisa membaca dengan cepat. Kemudian sinkronus, harus kita sinkronkan satu sama lain, menyesuaikan perubahan. Dan yang terakhir itu adalah spontaneous. Jadi harus ada hal yang sifatnya adalah spontan. Nah, untuk melakukan kolaborasi ini tentu saja telah dikembangkan digital apps yang cukup banyak dan saudara bisa melakukan dalam bentuk 3 hal. Yang pertama itu adalah video conference. Dulu tidak kita gunakan itu Zoom meeting ya dan lain sebagainya. Sekarang apakah itu Zoom, apakah itu Microsoft, apakah itu Google, apakah itu CloudX dari Telkomsel ya dan lain sebagainya. Ada banyak sekali software yang bisa kita gunakan dan juga aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membantu video conferencing ini. Yang pertama. Yang kedua, ini adalah disebut digital whiteboard. Jadi seperti whiteboard kalau kita rapat, kita tulis, ini juga kita bisa lakukan. Bahkan bisa masing-masing post sesuatu, kemudian yang lain bisa menambahkan, mengurangi dan menyeleksi secara bersama-sama. Itu sudah bisa dilakukan dengan digital whiteboard. Dan yang ketiga, ini adalah yang disebut dengan virtual office. Jadi software juga banyak, aplikasinya cukup banyak, kita bisa gunakan. Ini untuk mempermudah kolaborasi. Selain kolaborasi internal, tentu saja juga bisa dilakukan kolaborasi eksternal. Dan ini sudah dilakukan oleh NASA yang mengumpulkan para ahli tidak hanya di satu negara tetapi di banyak negara. Oleh karena itu, padanan kata dari kolaborasi adalah orkestrasi. Orkestrasi menggantikan kata manajemen karena manajemen lebih bersifat pada organisasi yang tertutup. Sedangkan orkestrasi pada dasarnya adalah mengirim signal, memanggil, melakukan calling, kemudian melibatkan, memberikan dorongan, dan kemudian menghasilkan sesuatu yang tidak terbatas pada ruang dan waktu.